Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henry Rahman. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan di video sebelumnya. Ya, kita lanjutkan untuk kata penghubung dan simbol kata penghubung. Ya, untuk ini berada di pertemuan ketiga ya dalam tugas logika informatika ataupun dalam soal logika informatika. Nah, di sini kita langsung saja bahas untuk soalnya ya. Check it out. Nah, oke guys, kita bahas ya untuk soal yang pertama. Ya, di sini ada sebuah proposisi hari ini hari Minggu ya dengan simbol P, hari ini libur dan simbolnya Q ya. Nah, tentukan soal berikut ini ya. Ada 8 soal yang harus kita jawab secara bersama-sama. Oke, simbolnya seperti ini ya. Kita langsung saja bahas. Oke guys, mari kita analisis dan jawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang tadi ya. Nah, di sini kita ulas kembali ya. Di sini ada sebuah proposisi ya untuk kata penghubung dan simbol kata penghubung. Ya, di sini ada proposisi hari ini hari Minggu ya, P ya. Untuk hari ini libur simbolnya Q ya. Nah, kita jawab untuk soal yang pertama dulu ya. Negasi P ya artinya nilai kebenaran daripada P ya. Nilai kebenaran ya kebalikan dari nilai kebenaran daripada P. Hari ini hari Minggu. Nah, jika dinegasikan hari ini bukan hari Minggu ya. Keterangannya negasi dari P ya, atau kebalikan nilai kebenaran daripada P. Oke. Yang kedua, nah di sini negasi Q ya, artinya sama seperti yang tadi. Di sini jika arti kebenaran daripada nilai Q hari ini libur, jika dinegasikan maka hari ini bukan nah maka hari ini bukan libur ya. Jika kita jelaskan seperti ini, negasi dari Q ya, artinya kebalikan daripada nilai kebenaran dari Q. Oke. Ya, untuk soal yang ketiga ya jawabannya ya P konjungsi Q. Nah, di sini P konjungsi Q ya. P-nya hari ini hari Minggu ya, sudah jelas di sini ya. Dan hari ini libur ya, konjungsi hari ini dan ya Q-nya hari ini libur. Oke. Nah, jika kita jelaskan ya seperti ini, konjungsi P ya, dan Q. Nah, maka memang keduanya dari nilai variabel ini adalah benar. Nah, maka P konjungsi Q artinya hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Oke. Untuk soal yang keempat jawabannya negasi P konjungsi Q ya. Negasi P konjungsi Q. Nah, negasi P seperti tadi ya. Hari ini bukan hari Minggu karena apa? Karena kebalikan nilai kebenaran daripada P. Nah, maka hari ini bukan hari Minggu. Nah, konjungsi dan Q-nya maka benar hari ini libur. Ya. Nah, jika kita artikan negasi P konjungsi Q hari ini bukan hari Minggu ya. Tapi hari ini libur ya. Dan hari ini libur. Nah, jika kita jelaskan seperti ini, konjungsi negasi P dan Q ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang kelima jawabannya di sini ada P
konjungsi negasi ki. Nah, kebalikan dari soal yang nomor 4 tadi. Ya. Artinya nilai kebenaran dari P hari ini hari Minggu. Nah, konjungsi negasi ki ya, karena di sini negasi ki nilai kebalikan dari kebenaran daripada ki ya. Konjungsi di sini namun ya, karena untuk menyelaraskan atau menyerasikan sebuah kata dalam kalimat ya. Nah, ki-nya negasi ki-nya bukan libur. Nah, maka kita dapat artikan konjungsi P dan negasi ki ya. Hari ini hari Minggu namun bukan libur. Itu berarti tidak libur ya. Itu. Walaupun di sini hari Minggu. Itu ya. Nah, untuk yang keenam di sini jawabannya negasi P konjungsi negasi ki. Nah, artinya kita harus lihat dulu dari nilai suatu kebenaran daripada P di sini ya. Nah, berarti di sini keduanya tidak benar. Ya. Dalam kalimat ini otomatis hari ini bukan hari Minggu ya, dan bukan libur. Jadi nilai kebalikan daripada kebenaran nilai P dan ki jika dinegasikan seperti ini. Negasi P konjungsi negasi ki. Ya, kita bisa jelaskan seperti ini. Konjungsi negasi P dan negasi ki. Oke, untuk soal yang ketujuh. Nah, di sini ada konjungsi, di sini ya P disjungsi ki. Ya. Nah, di sini sudah jelas nilai kebenaran daripada P yaitu hari ini hari Minggu ya. Disjungsi ya, kita menggunakan disjungsi. Awas jangan kebalik ya teman-teman, antara disjungsi dan konjungsi ya. Nah, disjungsi ki ya, ki itu nilai kebenarannya ya, memang seperti ini hari ini libur ya, maka dapat kita simpulkan dalam sebuah kalimat hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Nah ya, kita bisa jelaskan seperti ini. Disjungsi P ya dan ki. Nah, salah satunya benar ya, jika salah satunya benar atau keduanya benar, maka hari ini hari Minggu ya, atau hari ini libur. Nah, jika kita simpulkan ya, jika dapat kita simpulkan hari ini hari Minggu ya, kebenarannya memang benar hari ini hari Minggu. Nah, disjungsi ya, disjungsi ini di sini atau hari ini libur ya, benar karena hasil dari kebenaran variabel V ini adalah hari ini libur. Nah, maka salah satunya benar atau jika keduanya benar ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, jawabannya yaitu nomor 8. Ada negasi P ya, disjungsi negasi ki. Nah, di sini disjungsi ya. Nah, untuk menentukan suatu variabel ya, kita tentukan di sini nilai kebenaran awalnya seperti apa ya. Dan kedua nilai dari variabel ini adalah dinegasikan ya. Nah, negasi P dalam arti kebenaran dalam suatu arti ataupun nilai P hari ini hari Minggu ya. Jika dinegasikan berarti nilai kebenaran daripada P hari ini bukan hari Minggu ya. Disjungsi atau ya, bukan libur. Nah, kita tidak perlu ataupun tidak usah menuliskan hari ini karena sudah diwakilkan oleh negasi P ataupun salah satunya ya, salah satunya atau keduanya bukan benar. Nah, jadi kita dapat simpulkan dalam sebuah kalimat seperti ini ya, untuk simbol dan kata penghubungnya. Hari ini bukan hari Minggu atau bukan libur. Nah, maka hari ini bukan hari Minggu dan bukan hari Minggu ya. Nah, maka bukan hari Minggu ya, bukan hari libur. Seperti itu ya artinya. Nah, kita bisa jelaskan seperti ini ya. Disjungsi negasi P dan negasi ki. Nah, jika salah satunya atau keduanya bukan benar, nah kita harus pahami untuk jawabannya ya.
yang sudah kita jawab ya, yang sudah kita jelaskan bersama-sama. Silahkan dicermati. Jika ada yang kurang mengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Bisa ditanyakan di kolom komentar, ataupun bisa menanyakan nanti setelah video ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Next di soal yang kedua ya, kita lanjutkan dulu untuk soalnya. Di sini tentukan tabel kebenaran dari soal yang sudah ada di sini ya. Ada 6 soal. Mari kita jawab ya. Kita langsung jawab, nanti langsung kita jelaskan kembali. Oke, baik. Nah, untuk soal yang kedua ya, untuk tabel kebenaran soal nomor 1 ya. Oke, kita mari kita analisis dan jawab soal di atas ya. Nah, di sini tabel kebenaran soal nomor 1 sudah kita buat ya. Mengapa bisa demikian? Mari kita bahas. Nah, di sini ada suatu nilai kebenaran dari variabel V ya dan variabel Q. Ya. Jika nilai variabel kebenaran V di sini, maka true, false, false ya. Nilai kebenaran daripada Q yaitu true, false ya. Nah, kita cari untuk soal yang pertama yang tadi ya, yang sudah disebutkan. Nah, kita buat di sini ada negasi P konjungsi Q. Nah, mari kita jelaskan. Nah, di sini negasi P ya, negasi P. Kenapa di sini bisa false, true ya. Nah, jika di sini nilai kebenaran V yaitu true dan nilai kebenaran Q itu adalah true, maka negasi P adalah false. Nah, di sini negasi P konjungsi Q maka bernilai atau false ya. Jika P nilai kebenarannya true, Q nilai kebenarannya true ya, maka jika negasi P adalah false. Nah, lalu di sini ya, negasi P konjungsi Q berarti di sini false ya. Lalu untuk yang kedua ya, jika nilai kebenarannya V di sini yang kedua true ya, baris yang kedua, terus di sini false. Jika negasi P maka di sini false ya, maka di sini false ya. Karena di sini apa? Nilai negasi P-nya adalah true ya. Nah, nilai negasinya V-nya adalah true. Sorry ya kalau misalkan agak membingungkan ya. Jadi nilai kebenaran daripada V ini true ya. Nah, nilai kebenaran pada Q ini false. Nah, negasi P, maka negasi P adalah false ya. Lalu di sini negasi P konjungsi Q pada baris yang kedua true, false, maka negasi P false. Nah, maka di sini negasi P konjungsi Q false ya. Nah, untuk yang ketiga ya, baris yang ketiga di sini ada nilai kebenaran V-nya false ya, nilai kebenaran Q-nya true. Nah, negasi P maka false, true ya, di sini true ya, maka negasi P-nya adalah true. Nah, negasi P konjungsi Q adalah true ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini nilai kebenaran V-nya nilai kebenaran V ya adalah false ya, false. Nah, nilai kebenaran Q-nya adalah false. Nah, keduanya kan salah ya, false. Nah, jika dinegasikan ya, di sini
true, ya kan? Jika negasi P di sini true, ya. Nah, maka untuk nilai kebenaran daripada negasi P konjungsi Q adalah false, ya, adalah false. Karena di sini negasi P konjungsi Q untuk nilai kebenaran V-nya atau variabel V-nya di sini adalah false, nilai kebenaran variabel Q-nya di sini adalah false, maka keduanya salah. Ya, jika dinegasikan salah berarti true, ya. Nah, tapi di sini untuk negasi P konjungsi Q maka false, ya, salah karena keduanya salah, kan gitu kan. Nah, oke, kita lanjut. Oke guys, di sini ada soal yang kedua ya, untuk tabel kebenaran soal nomor 2. Oke. Nah, mari kita bahas ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya dan untuk kita semua ya. Oke, kita bahas ya untuk soal tabel kebenaran yang soal nomor 2. Nah, di sini seperti biasa ya, sama seperti tadi, karena di sini ada dua variabel antara V dan Q. Ya, kita di sini harus kita cermati. Nilai kebenaran dari V yaitu true, true, false, false. Nilai kebenaran dari Q yaitu true, false, true, false. Ya. Nah, di sini yang ditanya, nah, jika negasi Q maka false. Ya. Jika V nilai kebenarannya true, Q nilai kebenarannya true, maka negasi Q adalah false. Ya, karena keduanya benar. Nah, maka V konjungsi Q ya adalah false. Ya. Itu kan ini negasi, oke. Nah, nilai kebenarannya untuk V dan Q benar true. Nah, jika dinegasikan false, maka di sini false. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nilai kebenaran V yang kedua adalah true. Nilai kebenaran Q, ya, nilai kebenaran Q-nya adalah false. Nah, jika seperti ini, jika dinegasikan maka true. Ya, sudah jelas ya. Nah, di sini jika kita simpulkan V konjungsi negasi Q adalah true. Nah, nilai kebenaran ingat variabel pertama ya, untuk baris yang kedua true dan Q-nya false. Nah, jika dinegasikan berarti true, ya kan? Nah, jadi sudah jelas di sini V konjungsi negasi Q adalah true. Ya, paham ya? Nah, untuk yang ketiga di sini ya, nilai kebenaran daripada variabel V yaitu false, ya, nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran daripada Q itu true. Ya. Maka jika dinegasikan adalah false. Ya. Nah, maka ya di sini V konjungsi negasi Q. Ya, hasilnya apa? Ya false. Itu. Ya. Nilai kebenaran ingat, kita harus lihat variabel ya di dua variabel ini ya. Nilai kebenaran daripada V ataupun nilai kebenaran daripada variabel V dan Q ya. Terus kita hitung seperti itu ya. Di sini false true ya untuk V dan Q nilai kebenarannya. Jika dinegasikan artinya false. Ya, maka di sini sudah jelas ya. V konjungsi negasi Q adalah false ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ya. Nilai kebenaran V yang pertama adalah di baris yang keempat adalah false. Nah, untuk variabel Q yang terakhir juga sama false nilai kebenarannya. Nah, dari nilai kebenaran dua variabel ini artinya false, keduanya tidak benar atau salah. Bisa diartikan seperti itu. Maka jika dinegasikan true. Nah, kenapa demikian? Nah, jika disimpulkan V konjungsi negasi Q, artinya kedua statement ini ataupun pernyataan ini salah ya, maka V konjungsi negasi Q ya false. Paham teman-teman? Ya, sebenarnya cukup susah
susah-susah gampang sih memang, tapi tergantung kita. Jika kita hafal terkait variabel yang ada, ya di sini masih 2 variabel, ya kita tentukan variabel kebenarannya dulu, ya dari 2 variabel ini nilai kebenarannya, baru kita lihat di variabel yang dinegasikan ataupun yang ditanyakan, ya tuh. Oke, kita lanjut ya untuk tabel kebenaran yang ketiga atau soal yang ketiga. Nah, baik. Nah, di sini ada soal yang ketiga ya, tabel kebenaran soal nomor 3. Nah, di sini mari kita bahas lagi ya. Nah, di sini sudah ada tabel kebenarannya ya. Masih 2 variabel ya. Ingat, masih 2 variabel ya. Jika variabel ini ya, V dan Q, nilai kebenarannya sama seperti tadi ya. Negasi P, negasi Q. Ya, ingat di sini kita harus cermat dalam membaca soal tabel kebenaran di sini. Jika ini masih kosong, ya, contoh di sini masih kosong, ya, maka nilai kebenaran variabel pertama V adalah true, nilai kebenaran yang kedua adalah true, negasi P ya false, ya ini false. Nah, negasi Q ya false, ya kan, karena dua nilai daripada variabel ini adalah true. Nah, maka negasi P konjungsi negasi Q ya keduanya tidak benar. Nah, sudah jelas di sini false. Paham kan? Nah, untuk yang kedua, yang nilai kebenarannya adalah true. Key ya, V. Dan untuk key-nya, variabel key-nya false. Ya. Negasi P maka false. Ya kan? Negasi key maka true. Sudah jelas. Negasi P konjungsi negasi key. Keduanya coba. Keduanya kan sama. Ya kan? Dengan yang variabel yang ibarat yang pertama ya, di baris dan kolom yang pertama. Kenapa di sini hasilnya bisa sama? Karena di sini variabel pertamanya true ya, yang kedua false, ya kan, negasi P-nya false, negasi Q-nya sudah jelas true kan, sudah jelas true. Maka di sini negasi P dan konjungsi negasi Q ya adalah false. Nah, kita lanjut yang ketiga, nilai kebenaran dari variabel P yang ketiga false ya. Nilai kebenaran dari variabel yang ketiga Q-nya itu Q yang ketiga true, maka jika dinegasikan P adalah true. Oke, negasi Q adalah false. Gitu ya. Nah, negasi P konjungsi negasi Q adalah false ya. Itu. Oke, paham kan? Paham ya, pasti. Ini cukup ibaratnya masih bisa kita atasi ya sama-sama. Saya juga kalau misalkan soalnya sudah mulai sulit atau gimana, saya juga bisa untuk mencari, berusaha menjawab ya terkait soal tersebut. Jika saya tidak paham, saya akan menanyakan ke senior-senior saya, baik itu ke teman, relasi, ataupun sekalipun dosen ya. Ya, jika kita ingin mengerti, jangan malu bertanya. Jika malu bertanya, maka sesat di jalan. Oke. Nah, untuk variabel yang terakhir ya, baris yang terakhir ya, variabel kebenaran daripada P yaitu adalah false. Ingat ya. Nah, nilai kebenaran daripada Q yang terakhir adalah false juga. Artinya keduanya tidak benar. Ya, jika dinegasikan tetap ya, negasi P adalah true. Ya, negasi Q adalah true. Ya. Karena negasi P dan Q ini, negasi P konjungsi negasi Q adalah dua-duanya true, maka di sini true. Paham ya? Paham dong? Di sini kan sudah jelas ya, sudah kelihatan ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh ditanya deh. Oke, kita bahas, lanjutkan ke soal yang keempat ya, tabel kebenaran nomor 4. Oke guys. Nah, oke. Gini soal yang keempat ya.
tabel kebenaran soal nomor 4. Oke, kita bahas. Nah, di sini sudah ada tabel kebenaran yang saya buat ya. Masih sama dengan dua variabel sesuai dengan soal yang tadi, ya soal nomor 4. Ini tabel kebenarannya. Ya. Kita bahas bersama-sama ya. Jadi, di sini seperti biasa, variabel dalam kolom yang pertama P ya, ataupun variabel dalam kolom yang kedua yaitu key ya, V key ya. Artinya untuk value pada kolom variabel pertama yaitu seperti tadi true, true, false, false ya, true, false, true, false. Nah, untuk selanjutnya di sini negasi P ya. Kita lihat kebenaran daripada value variabel V yaitu true ya. True di sini untuk nilai kebenaran key-nya, value-nya yang benar true ya. Lalu jika negasi P maka false ya, maka false. Nah, lalu di sini negasi P disjungsi key ya. Negasi P disjungsi key. Mengapa di sini true ya? Mengapa di sini true? Karena dari value dua variabel antara V dan key ini nilai kebenarannya adalah true. Maka di sini negasi P ya disjungsi key adalah true ya. Jadi true, true, false, true ya. Nah, oke. Untuk yang kedua ya, untuk kolom yang pertama, baris pertama ya, baris kedua yaitu nilai ataupun value kebenarannya dari variabel V adalah true, false ya. Negasi P maka false ya, maka false. Nah, lalu kenapa di sini negasi V disjungsi key false? Karena ya nilai kebenaran daripada negasi P ya adalah true. Ya, maka di sini negasi P false. Ya kan? Negasi P disjungsi key jadinya false. Ya, mengapa demikian? Kita balik lagi ke sini. Ya. Sebenarnya cukup dapat dimengerti ya. Itulah kita harus tepat menggunakan logika kita atau logik kita dalam suatu proposisi dalam pelajaran logika ini ya, logika informatika ini. Nah, untuk yang kedua ini di baris kedua ya, nilai kebenaran atau value dari variabel V ini adalah true ya. Nilai kebenarannya dari key adalah false. Nah, negasi P maka false ya. Nah, maka negasi V di sini dijungsi key maka ya udah jelas false ya. Oke, untuk yang ketiga di variabel masih P ya, di baris ketiga di kolom yang pertama nilai kebenarannya adalah false ya, dan key nilai kebenarannya adalah true ya. Di sini negasi P ya sudah jelas true ya. Yang ditanya negasi P disjungsi key ya sudah jelas di sini true ya, maka false, true, true, true ya. Nah, untuk yang terakhir di baris yang keempat kolom pertama ya, di sini nilai kebenaran daripada variabel V yaitu false ya, key false. Nah, artinya dari nilai kebenaran daripada dua variabel ini antara V dan key yaitu false ya. Sebenarnya sudah kita dapat kita simpulkan V dan key ini false ya. V dan key ini false ya. Nah, yang ditanya apa? Negasi P ya, jika ini masih kosong ya, belum saya isi ya. Di sini false, false, negasi P.
Artinya kebalikan daripada nilai kebenaran negasi P adalah true. Gini ya. Nah, yang ditanya negasi P disjungsi Q, ya sudah jelas true. Karena nilai kebalikan daripada negasi P adalah true. Ya, gitu ya. Untuk soal nomor 4 kita sudah jawab, maka kita bisa lanjutkan di next soal yang ke-5. Nah, oke guys, ini soal yang kelima ya. Kita jawab bersama-sama, kita jelaskan secara bersama-sama. Oke. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel ya, sudah saya jawab. Mari kita sama-sama jelaskan mengapa soal nomor 5 tabel kebenarannya jawabannya seperti ini. Ya, kita jawab. Seperti tadi ya, nilai kebenaran dari ataupun value kebenaran daripada variabel V dan Q ya, ini adalah ini. Ya, Q adalah ini. Nah, di sini ya, jika masih kosong, anggap ini masih kosong ya. Kenapa saya sudah isi atau saya tuliskan langsung V? Biar teman-teman bisa melihat kenapa sih bisa seperti ini ya, gitu kan. Jadi kita tinggal ulas saja ya, kita jelaskan saja. Nah, variabel kebenaran daripada nilai V di kolom yang pertama yaitu true true false false. Untuk kolom yang kedua Q ya, nilai kebenarannya adalah true false true false. Nah, kita bahas pertama ya untuk negasi Q ya. Nilai kebenaran kita lihat. Nilai kebenaran daripada negasi Q ya adalah true, atau di sini ya, jika dari awal nilai kebenaran daripada dua variabel ini V true dan Q true, maka negasi Q-nya adalah false. Nah, yang ditanyakan V disjungsi negasi Q ya. Yang ditanyakan adalah V disjungsi negasi Q. Mengapa di sini true ya? Karena dua variabel daripada V ini dan Q ini value-nya atau nilainya adalah true, maka di sini true. Nah, untuk yang kedua ya, untuk value pada variabel V dan Q ini ya, itu nilai kebenarannya adalah true. Q nilai kebenarannya adalah true. Nah, negasi Q ya, maka di sini true ya. Nah, lalu mengapa di sini V disjungsi negasi Q true? Ada yang tahu? Nah, mengapa bisa seperti ini? Kita lihat ya dari dua variabel ini nilai kebenarannya. Untuk V true, untuk Q false ya. Nah, untuk negasi Q ya sudah jelas, negasi Q di sini false ya. Yang ditanya disjungsi disjungsi negasi Q. Nah, maka dari pernyataan tersebut adalah ya, V disjungsi negasi Q adalah apa? Nah, true, false, true, true. Mengapa demikian? Ya, nilai kebenaran yang V-nya adalah true, nilai kebenaran dari Q-nya adalah false, ya. Nah, di sini negasi Q-nya adalah true, ya, karena di sini false, ya, maka di sini true. Mengapa di sini true? Karena yang V disjungsi negasi Q adalah yang udah jelas hasilnya yaitu true, ya, itu. Oke. Jadi di sini true false true true ya. Nah, untuk yang keempat ya, di baris yang keempat untuk kolom yang pertama nilai kebenarannya dari V dan Q adalah false dan true ya. Negasi Q ya false ya, ya false. V disjungsi negasi Q. Mengapa seperti ini? False ya, karena negasi Q false ya. V disjungsi negasi Q. False, true,
false, true. Nah, jadi demikian. Karena negasi dari key-nya itu yaitu false ya. Jika bingung, kita lihat ya dari variabel nilai kebenaran daripada V dan key. V false ya, key true. Yang ditanya di sini misal kosong, jawabannya negasi key adalah false. Mengapa di sini false? Karena negasi key ya, V disjungsi negasi key adalah false. Tuh ya, false. Ini ya, maksudnya ini jawaban yang benar adalah false. Nah, untuk yang terakhir, baris terakhir yang keempat, yang nilai kebenaran V dan Q adalah false. Ingat ya, di sini sudah jelas dari nilai ataupun value daripada variabel V dan Q, keduanya adalah false ya. Ketika nilai keduanya adalah false, artinya ya dari keduanya itu salah atau bisa dikatakan false ataupun tidak benar. Nah, jika dinegasikan dari kedua nilai yang false ini, maka hasilnya adalah true. Nah, terus mengapa hasilnya jadi true? V disjungsi negasi Q. Karena negasi Q ya, sekali lagi di sini negasi Q. V disjungsi negasi Q. Ya. Hasilnya adalah true. Itu ya. Paham ya teman-teman? Kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan, atau ada jawaban saya yang kurang tepat ya silahkan dikoreksi ya. Menurut saya jawaban untuk soal ya yang kelima ini seperti ini ya. Memang sudah dibuktikan dalam tabel kebenaran ya, kita menghitung seperti ini ya, gitu. Oke, nah kita lanjutkan ya untuk yang soal yang terakhir ya, di next soal yang ke-6. Oke guys, untuk soal yang terakhir ya, yang ke-6, tabel kebenarannya soal yang nomor 6. Nah, inilah dia tabel kebenarannya. Mari kita bahas bersama-sama. Mengapa demikian? Saya tidak bosan untuk menjelaskan suatu nilai kebenaran ya di soal yang terakhir ini, soal yang ke-6. Nilai variabel ataupun value daripada variabel V dan Q adalah ini: true, false, true, false. Nah, di sini negasi P ya, anggap ini kosong ya. Di sini masih dua variabel. Kita cari untuk ini, oke, yang simple ya, agar kita semua dapat mengerti ataupun mudah untuk dimengerti ya. Nah, di sini nilai kebenaran daripada V true, false. Q true, false. Nah, negasi V, mengapa demikian? False, true. Negasi Q false, true. Dan negasi P disjungsi negasi Q ya. Mengapa seperti ini? False, true. Kita bahas dari yang pertama. Oke. Nilai variabel yang pertama dalam kolom yang pertama di baris pertama, yang V adalah true. Untuk yang kedua, nilai variabel Q di kolom yang kedua baris pertama adalah true. Maka nilai kebenaran daripada dua variabel ini adalah true ya. Nah, jika dinegasikan P maka true. Nah, jika dinegasikan Q maka true ya. Di sini ya, negasi P disjungsi negasi Q ya, sudah jelas true ya. Paham ya, bisa dicermati untuk soal pada value dan variabel ini ya, agar dapat mudah dimengerti. Dan untuk yang kedua ya, true untuk variabel V, false untuk variabel Q. Nah, negasi V false ya, true di sini
negasi kan false, negasi key false, di sini true ya. Maka negasi P disjungsi negasi key adalah true ya. Mengapa demikian? Ya, true itu arti jawabannya daripada dua variabel ini, negasi P disjungsi negasi Q ya, maka negasi Q ini ya, negasi Q ini hasilnya adalah true ya. Maka true false false true true ya, bisa dicermati secara seksama ya. Mengapa demikian? Di sini variabel pertama dan kedua ya, nilai ataupun value-nya adalah true false ya. Jika dinegasikan V-nya adalah false, jika dinegasikan lagi Q-nya adalah true ya. Maka negasi P ya disjungsi Q, negasi Q adalah true ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, yang nilai variabel V adalah false, Q adalah true ya. Nah, jika dinegasikan V adalah true, negasi Q adalah false ya. Maka ya, negasi P disjungsi negasi Q ya, negasi P disjungsi negasi Q adalah true ya. Mengapa demikian? Kita kembali lagi ya, dari nilai kebenaran ini. Nilai kebenaran V dan Q adalah false true ya. Jadi nilai kebenaran daripada negasi V itu adalah true ya. Nilai kebenaran daripada negasi Q adalah true ya. Nilai kebenaran daripada negasi Q adalah true ya. Nilai kebenaran daripada negasi V adalah true, maka di sini adalah true ya. Lalu untuk yang baris terakhir di kolom yang terakhir, variabel V dan Q-nya adalah false false ya. Di sini sudah jelas ya, sudah jelas nilai kedua variabel ini adalah salah atau false. Nah, jika dinegasikan artinya dari nilai kebenaran yang dinegasikan ya, artinya true ya untuk negasi V dan true untuk negasi Q ya. Yang ditanya adalah negasi V disjungsi negasi Q adalah true ya. Tuh, maka kebalikan daripada nilai kebenaran atau value kebenaran dari variabel V ini adalah true. Oke. Seperti itu, guys. Ya, untuk soal yang terakhir ini yang ke-6 bisa dicermati. Jika ada yang ingin bertanya dari soal yang pertama dan sampai yang ke-6 terkait tabel kebenaran, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jika kurang paham ataupun bahkan tidak mengerti ya, bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke ya guys ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan video ini ataupun pembahasan terkait soal dalam materi kata penghubung dan simbol kata penghubung ya, dalam soalnya ini, baik soal proposisi ataupun soal dalam tabel kebenaran ya, bisa dimengerti atau dapat dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video saya ini dapat memberikan suatu gambaran pembelajaran terkait logika informatika ya, dalam simbol ataupun kata penghubung ya, simbol kata penghubung ini ya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ataupun pelajaran ini ya, soal ini jawabannya dapat dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua ya.
Saya akhiri video ini ya. Kita lanjut atau next di video berikutnya. Ya, mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, ataupun dirasa video ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.